Bikin vlog tentang pelek kayaknya belum afdol kalau kita gak ganti pelek di mobil ini, teman-teman. Mau tahu apa peleknya? Halo semuanya, ketemu lagi sahabat Deddy Bas di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Di belakang gue sudah ada si Red Calypso BMW E30, dan kali ini video tentang ngemodif BMW E30-nya berlanjut, teman-teman. Dan kali ini adalah salah satu topik yang sering banget kalian request. Kita akan ngebahas pelek. Ya, jadi pelek ini bagi beberapa orang adalah suatu hal yang krusial banget ketika ngemodif mobilnya. Dan menurut gue juga, teman-teman. Jadi kali ini nggak pakai basa-basi, kita langsung bakal bahas pelek untuk project E30-nya. Seperti yang kalian tahu, BMW E30-nya datang dengan pelek ini. Pelek BMW OEM Z1 ukurannya 16 inci. Nah, sebenarnya pelek ini tuh ada sejarahnya, teman-teman. Jadi ketika BMW E30 ditawarkan dari dealer, mereka tuh menawarkan 3 opsi pelek. Yang pertama adalah pelek standar BMW E30 berukuran 14 inci yang biasa disebut dengan bottle cap. Kedua adalah pelek BBS RZ ukuran 15 inci. Nah, yang ketiga adalah pelek ini, BMW OEM Z1 ukurannya 16 inci. Menurut pengakuan salah satu orang yang dulu sempat kerja di dealer BMW, pelek ini sebenarnya lebih laku dibandingkan yang BBS RZ 15 inci karena ya selain ukurannya lebih besar dan juga ini lebih mudah dibersihkan karena palangnya kan cuma 6. Dan sebenarnya sih desainnya sih mungkin bisa gue bilang cukup modern lah ya mungkin untuk tahun itu. Dan beberapa di komen video E30 sebelumnya pun juga banyak banget yang suka sama BMW E30 menggunakan pelek BMW Z1. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian suka melihat pelek ini di BMW E30? Kalau menurut gue sih sebenarnya dia memberikan sebuah kesan yang cukup berbeda ya gitu. Karena ya sebenarnya pelek ini sekarang semakin jarang dan semakin jarang dipakai. Ngomongin pelek untuk BMW E30 M40 di Indonesia, sebenarnya opsinya tidak begitu banyak, teman-teman. Jadi BMW E30 ini baut 4, PCD-nya 4x100. Nah, pelek-pelek aftermarket yang tersedia sekarang ya itu sebenarnya tidak begitu banyak yang menggunakan PCD seukuran begitu. Kecuali kalian mau mengubah peleknya atau mengubah dudukannya di sini untuk menjadi baut 5 ukuran yang lain. Kalau dengan begitu opsi kalian akan bertambah lebih banyak. Nah, gua kebetulan masih ingin mencoba untuk menggunakan dudukan aslinya, sehingga pilihan pelek-pelek gua itu sebenarnya cukup terbatas. Banyak orang menggunakan Alpina ataupun Hardji ataupun BBS RS yang memang dari sananya tersedia PCD 4x100. Nah, coba kalian bayangkan deh dibandingkan dengan mobil sekarang ya yang baut 5, opsi untuk PCD 4x100 ini memang cukup terbatas. Tapi baik lagi, kalau kalian mau mengubah bautnya dan sebagainya, opsi kalian menjadi banyak banget sebenarnya. Nah, kalau kalian perhatikan sebenarnya di vlog-vlog sebelumnya, mobil gue ini sudah menggunakan pelek ini, tapi menggunakan ban yang sebenarnya cukup berbeda. Sebelumnya gue menggunakan ukuran 195/50 R16. Dan sebenarnya gue kurang suka profil ban itu, dan juga terlalu tipis. Dan akhirnya sekarang udah gue ganti nih bannya, menggunakan Michelin Pilot Sport 4. Sebuah ban yang menurut gue dengan harga sekitar 1.500-an per ban, kalian dapat kualitas yang oke banget. Sekarang gue menggunakan ukuran 205/50 R16. Seperti yang bisa kalian lihat, profilnya sudah menjadi mengkotak seperti apa yang gue mau, dan stance-nya pun menjadi lebih pas. Ngomongin tentang ban Michelin Pilot Sport 4 ini, gue suka banget sama ban ini. Pertama karena feel mobilnya jadi berubah, naikannya jadi lebih empuk, teman-teman. Ini gue nggak bohong, dibandingkan ban yang sebelumnya, ban yang ini membuat mobil ini terasa lebih empuk di jalanan. Lewatin jalanan-jalanan yang jelek itu menjadi lebih nyaman. Dan tentunya handlingnya juga bertambah, dan suaranya pun, suara rodanya itu ternyata lebih diem atau lebih tidak bersuara dibandingkan ban yang sebelumnya. Jadi jujur gue menggunakan Michelin Pilot Sport 4 ini
jujur terkesima banget sih. Gue pikir ban itu pengaruhnya sedikit, tapi ternyata kalau menggunakan ban yang benar kayak Michelin Pilot Sport 4 ini, impact-nya beda banget teman-teman. Ngomongin tentang ganti ban, tadi gue ganti bannya ini di Permaisuri Ban. Tadi gue ngeliat sendiri, mereka di sana proses pengerjaan ganti bannya profesional banget. Mesin-mesinnya itu ternyata canggih banget gitu. Udah nggak zaman lagi ternyata ganti ban ya, ngelepas ban dari pelek, masang ban ke pelek menggunakan linggis dan segalanya yang manual. Karena di sana udah ada mesin yang beneran canggih banget, semuanya udah otomatis. Begitupun juga dengan balancingnya. Ya ternyata udah menggunakan teknologi yang lebih baru dari mesin-mesin balancing biasanya. Wah, pokoknya tadi terkesima banget sama peralatan yang ada di sana. Thank you banget Bro Erik. Dari Permaisuri Ban udah bantuin tadi ganti ban ini ke mobil E30 gua. Bikin vlog tentang pelek kayaknya belum afdol kalau kita gak ganti pelek di mobil ini teman-teman. Nah jadi sekarang gue mau nunjukin satu pelek ke kalian, sebuah pelek yang sudah lama banget pengen gue punya. Kalau kalian follow Instagram gue @buburemser, pasti kalian tahu betapa berusahannya gue untuk mendapatkan pelek satu ini. Mau tahu apa peleknya? Nah, ini dia peleknya teman-teman, BBS RZ. Nah, seperti tadi udah gue bilang, tahun 90-an sebenarnya BMW di Indonesia ditawarkan dengan pelek BBS RZ 15. Nah, yang ini itu adiknya, BBS RZ 14 teman-teman. Nah yang ini tetap PCD-nya 4x100. Dan kalau kalian bertanya BBS, tapi kok lambangnya BMW? Sebenarnya lambang yang di tengah itu bisa diganti-ganti sih teman-teman. Dan tapi memang yang ini adalah pelek OEM bermerek BMW, tapi memang yang membuat adalah BBS. Nah cuman kalian jangan sampai terkecoh dengan BBS RS gitu, karena BBS tuh line up-nya banyak banget. Yang ini adalah BBS RZ, atau juga biasa disebut dengan BMW tipe 005 atau 05 gitu. Alasan kenapa gue pengen pelek ini karena gue itu pengen mengejar OEM look gitu ataupun brosur look. Dan kalau kalian bertanya, emang ada ya pelek BBS RZ14 dipakai di brosur? Jawabannya adalah ada. Nah ini adalah gambar brosur BMW E30 M Teknik 2 dari Jepang. Dan di sana mereka menggunakan pelek ini, BBS RZ 14 teman-teman. Dan juga alasan kenapa beli yang 14 inch bukan yang 15, karena kebetulan sekarang yang 15 incinya, yang 4x100 ya PCD-nya, itu harganya mahal. Mahal banget. Mungkin kayak 2 kali lipat dibandingkan harga yang ini. Jadi kayak lumayan banget sih sebenarnya. Kalau misalkan mau yang opsi agak lebih murah, sebenarnya bisa BBS RZ 15 tapi yang baut 5. Itu harganya masih kayak belasan. Nah, cuman seperti gue bilang tadi, gue belum mau mengubah PCD di mobil ataupun di peleknya. Nah, sekarang ini pelek BBS RZ-nya udah kinclong, ya, udah rapi dan sebagainya. Tapi sebenarnya ketika gue ngedapetin pelek ini, keadaannya cukup mengenaskan, teman-teman. Nah, kalau kalian mau tahu keadaannya bagaimana, kita harus flashback ke beberapa minggu yang lalu. Jadi inilah keadaan asli peleknya teman-teman. Nah sedikit cerita, gue dapat pelek BBS-nya ini itu harganya bisa dibilang di bawah pasaran. Tapi emang banyak PR-nya. Nah pertama ini gue dapat 5 set. Jadi sampai ban serep lengkap. Cuman emang sekarang keadaannya itu mengenaskan banget sih enggak. Cuman emang udah nggak mulus. Kayak banyak banget bopel-bopel, bocel-bocel, ya kan. Terlebih ada satu pelek ini yang kotornya parah banget, berkotornya parah banget. Gue coba bersihin pakai degreaser nggak bisa, pakai apapun nggak bisa. Mungkin kayak dulu nih, mungkin bekas ban serep atau entahlah gimana. Tapi yang jelas keadaannya tidak mulus-mulus banget. Kemudian ditambah, seperti bisa kalian lihat, peleknya ini gue beli tidak mendapatkan center cap ataupun dopnya teman-teman. Nah, jadi perjuangan gue untuk mencari center capnya itu membutuhkan waktu mungkin sekitar sebulan sendiri. Nah, center capnya ada di sebelah sini. Nah, center capnya sendiri gue tuh dapat cuman 4 teman-teman. Jadi ini tuh namanya pelek BBS RZ atau kalau BMW Style 5 ukuran 14 4 baut. Nah, nyari center capnya itu susah banget teman-teman.
Kalau misalkan BBS yang lain itu biasanya pakai drat. Nah, kalau yang ini itu pakai mekanisme plastik yang ternyata tidak tahan lama. Nah, ini nyari itu susah banget, bener susah banget. Gue akhirnya nemu 4, tapi seperti bisa kalian lihat 4 itu pun belang. Walaupun semuanya ini original ya, ini masih original BBS semua. Tapi seperti bisa kalian lihat belang. Yang ini mungkin dulu bekas warna emas, dicat jadi warna kuning atau gimana gue nggak tahu. Nah, yang ini keadaannya ya begitu. Yang ini silver beneran. Bahkan beberapa giginya tuh gue ada satu yang udah lemah banget. Ini yang keadaannya paling parah. Nah, jadi center capnya untuk BBS ini tuh bener susah. Susah banget nyarinya. Akhirnya kemarin nemu di satu seller doang. Dan dia pun bener sisa tinggal ini doang. Seperti bisa kalian lihat juga, tidak ada lambang di tengah sini. Nah, karena emang ini ketika gue beli center cap ini, gue juga nggak dapet lambang tengahnya ini. Lambang tengahnya ini aslinya tuh BMW, tapi beberapa juga bisa diganti ke BBS. Nah, akhirnya gue hunting lagi dan gue baru nemu lagi lambang di tengahnya ini, teman-teman. Nah, gue kebetulan kalau lambang tengahnya ini tidak begitu sulit, tidak sesulit center capnya ini atau waffle ya, tapi masih bisa dicari lah. Ini juga produksi tahun lama. Dan semuanya ada tulisan BBS di dalam sini, karena memang asli BBS, teman-teman. Nah, ini nanti gue masih ada sisa 2 lagi, cuman nanti yang akan dipasang di tengah sini. Jadi emang perjuangannya kemarin ngelengkapin pelek set ini itu tidak semudah itu. Bahkan bisa kalian lihat, gue center capnya cuma ada 4, peleknya ada 5. Tapi nggak masalah, ntar 1 jadikan ban serep aja. Nah, sekarang waktunya kita bawa ke wet gloss untuk kita rapihin, teman-teman. Betul. Oke. Wet gloss itu tepatnya ada di Ciledug. Jadi nggak usah pakai basa-basi. Udah buka harusnya, kita langsung ke sana aja yuk. Oke, sekarang gue sudah di wet gloss bersama Coering. Halo. Ini gue pikir awalnya tepatnya cuma ngecat doang body, ternyata pelek bisa. Pelek bisa dong, semuanya bisa. Ternyata bahkan sampai di sini juga ngecat sepeda kan ternyata. Cat sepeda banyak ya, udah ngantri sekarang. Nah, jadi ini makanya peleknya coba dibenerin di sini dulu. Berapa lama kira-kira? Beberapa minggu? Ya, seminggu 2 mingguan lah ya. Karena kebetulan lagi rame banget. Rame banget. Ternyata PSBB justru malah makin banyak ya. Iya, mungkin orang banyak yang diam di Instagram kali ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi selesai 1 minggu 2 minggu lagi, dop sama peleknya tadi gue cat ulang, teman-teman. Nah, kebetulan tadi di dalam juga ada mobil Vitra ya. Iya, ada mobil Vitra. 1, Gopar 2. Iya. Gitu. Oke, teman-teman, kalau gitu gak pakai basa-basi, mudah-mudahan ntar peleknya hasilnya bagus. Ya, gue yakin pasti bagus aja. Bagus lah. Oke. Nah, sekarang BBS RCT kan udah rapih nih, ya. Thank you sama Bro Erik dari White Gloss udah bantuin ngerapiin pelek ini. Nah, sekarang PR-nya tinggal kita pasang nih, teman-teman. Menurut kalian gimana? Apakah pelek ini akan lebih cocok di E30? Let's find out. Mari kita pasang.
Jadi beginilah kalau pelek BBS RZ14-nya dipasang di BMW E30. Jujur kalau gue sebenarnya suka sih ngeliat BBS RZ ini terpasang di sini. Walaupun dia sebenarnya ukurannya turun dari yang tadi 16 ke 14. Tapi sebenarnya pun nggak masalah juga sih. Yang gue suka dari pelek ini adalah ya emang bentukannya udah klasik banget, udah BBS banget teman-teman. Nah, kalau kalian sendiri pilih yang mana? Pilih pakai pelek yang 16 tadi BMW OEM Z1 atau pakai pelek BBS RZ ini. Gue personally juga bingung mau pakai yang mana. Nah, jadi tolong kalian tulis di kolom komen bawah menurut kalian bagus yang mana teman-teman. Jujur karena kalau gue suka dua-duanya sampai gue bingung. Nah, berikutnya habis ini gue kepikiran untuk nyeperin BMW E30-nya. Karena kalau kalian lihat sebelah sini wheel gap-nya itu kayak 3 jari. Nah, mungkin gue nggak akan nyemperin kayak sampai ambles banget sih, enggak gitu. Karena kalau terlalu ambles nanti malah susah dipakai dan sebagainya. Mungkin gue kepikiran untuk ya nurunin dari 3 jari mungkin jadi 2 atau 1 jari aja lah gitu. Nah, kalau kalian bingung kenapa kok yang depan ini nganga banget begini, karena memang BMW E30 itu fender depannya sini itu lebih tinggi dibandingkan yang belakang. Jadi kalau kalian lihat garis body line-nya, nah ini fender depannya emang lebih tinggi. Nah, jadi nanti ini hopefully gue bisa nurunin menggunakan coilover. Nah, jadi vlog berikutnya tentang E30 kira-kira akan tentang nyeperin mobil satu ini. Jadi kalian jangan lupa subscribe untuk ikutin modifikasi berikutnya. Yang suka video ini jangan lupa di like. Saya di jalan. I'll see you next video guys. Bye bye.